Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat berterima kasih karena saya berkesempatan untuk membagikan hasil presentasi saya tentang misi dan antropologi mengenai kebudayaan. Terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini hamba sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan napas hidup kepada hamba. Tuhan, pada pagi hari juga hamba akan mempresentasikan daripada hasil presentasi saya setelah saya kerjakan, yaitu mengenai misi dan antropologi budaya. Kiranya biarlah tuntunan daripada Roh Kudus dan biarlah kiranya Tuhan yang memegang diri hamba supaya hamba bisa menyampaikan presentasi saya dengan baik. Terima doa Tuhan melalui nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan bagaimana misi dan antropologi itu sangat penting dalam menjangkau budaya-budaya yang ada di daerah sekitar kita. Budaya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Budaya ada di dalam masyarakat dan lahir dari pengalaman hidup sehari-hari yang dialami oleh setiap kelompok masyarakat tertentu. Dalam budaya, kita melihat adanya berbagai hal yang tercakup seperti adat serta upacara tradisional. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia yang telah banyak dikenal oleh negara-negara lain. Setiap suku di negara Indonesia memiliki budaya yang berbeda, termasuk adat istiadat, musik, dan bahasa. Budaya dalam setiap suku Indonesia merupakan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dan dilestarikan dengan tetap melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah budaya pada suku Batak yang merupakan suku yang hidup dan berkembang di Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak yang merupakan suku yang terdiri dari banyak golongan: Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak-Deri, Batak Mandailing, dan Batak Toba. Suku Batak memiliki budaya yang diwariskan dari leluhurnya secara turun-temurun. Salah satu bentuk dari kebudayaan inilah kesenian. Suku Batak Toba memiliki kesenian seperti seni musik, seni tari, seni rupa, seni sastra, dan juga seni kerajinan tangan. Suku Batak Toba juga memiliki upacara ritual yang masih tetap dilaksanakan. Pada umumnya, setiap pelaksanaan upacara ritual masyarakat Batak Toba, baik yang menyangkut religi, adat istiadat, maupun hiburan, biasanya menggunakan musik tradisional. Dalam setiap upacara tersebut, dalam konteks kehidupan tradisional Batak Toba, kegiatan bermain alat musik merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Batak Toba. Berbagai kegiatan musik dapat dilihat dari dua konteks kegunaan, yaitu kegiatan musik yang dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya hiburan dan kegiatan pertunjukan musik yang dilakukan dalam konteks adat dan ritual keagamaan. Ritual keagamaan berhubungan dengan keyakinan setiap manusia. Kita akan masuk ke budaya di Samosir. Samosir dikenal masyarakat Indonesia karena kekayaan budaya yang merupakan pusat budaya Batak Toba. Selain itu, Samosir juga dikenal dengan keindahan panorama alam, yaitu Danau Toba. Bukan hanya kalangan masyarakat Indonesia, terkenalnya Danau Toba hingga ke luar negeri tidak terlepas dari Pulau Samosir. Tak heran jika kita berkunjung ke Samosir, banyak para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri kita jumpai. Selain dari dunia pariwisata, Pulau Samosir dikenal dengan masyarakat dari sisi sosial. Masyarakat yang diketahui bahwa masyarakat Samosir merupakan masyarakat yang penuh dengan religi dan kepercayaan maupun berbudaya yang tinggi. Di tanah Batak, khususnya di Pulau Samosir, memiliki kepercayaan Sipelebegu atau percaya kepada roh nenek moyang dan benda-benda gaib yang dianggap memiliki kekuatan. Bukan sampai di situ, Samosir masih ada ditemukan orang-orang yang percaya akan penyembahan pohon besar yang diyakini di sana ada satu roh yang memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh. Bahkan melakukan ritual penyembahan tersebut tidak jarang ditemukan hanya orang Kristen. Di Samosir juga ada hal yang sangat sudah terkenal, yaitu Bigu Gajang. Bigu Gajang ini diyakini adalah salah satu yang sangat mematikan dalam hal perbuatan yang tidak baik. Jika ada satu sama lain yang sakit hati, kemungkinan diyakini bisa dibunuh melalui Bigu Gajang yang dipeliharanya. Bahkan yang memelihara Bigu Gajang ini bukan saja hanya agama Parmalin yang dikenal sangat kental dalam hal seperti hal-hal gaib. Bahkan orang Kristen pun di Samosir ada yang memelihara hal seperti itu. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Kristen juga memelihara.
Ada salah satu tempat diketahui di Samosir, yaitu Pucuk Buhit di sekitaran daerah Raniate, di mana Pucuk Buhit ini dikenal daerah yang sangat terkenal digunakan oleh orang-orang untuk mencari kekuatan gaib dan bertapa dengan membawa hal-hal yang sangat unik seperti darah ayam hitam dan membawa rokok untuk dipersembahkan ke hal-hal gaib yang dipercaya tersebut. Dan disinilah sering sekali orang-orang yang mencari untuk memelihara biu gajang mereka temukan. Dan setelah mereka mendapatkan apa yang diingini dalam hidup, maka mendapatkan peliharaan bigu gajang, mereka banyak yang bunuh orang untuk diberi mangsa kepada bigu gajang tersebut. Kebudayaan di Samosir atau daerah saya adalah masih sangat kental dan sudah menjadi budaya dan yang sudah sangat susah dihilangkan dari benak pikiran warga yang ada di Samosir. Bahkan sudah menjadi satu hal yang sangat harus ditekankan dan dituntut supaya setiap kebudayaan yang ada di Samosir diajarkan kepada anak-anak supaya dimanapun anak-anak ataupun keturunan daripada warga tersebut. Analisa saya tentang kebudayaan di Samosir adalah suatu kebudayaan yang sangat menarik dan istimewa karena memang kebudayaan di Samosir adalah kebudayaan yang sangat spesial, mulai dari lokasi yang sangat bagus dan juga penuh dengan adat-adat yang khusus, dan juga suatu daerah yang dikenal dengan pelosok tapi penuh dengan keindahan karena dipenuhi dengan tempat-tempat kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Tetapi kekurangan di sana ialah bagaimana kerohanian yang sangat kunjung berkurang dan masih banyak ditemukan penyembahan-penyembahan berhala sehingga tidak sesuai dengan apa kepercayaan dari yang mereka anut. Ada berbagai jenis agama di Samosir, tetapi mereka yang beragama Kristen banyak yang sudah menduakan Tuhan mereka. Bisa dikatakan percuma beribadah, tetapi yang ada di hatinya hanya berhala. Jadi yang netral untuk dilakukan di daerah Samosir adalah dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat di Samosir ditekankan kepada keturunan atau anak-anak sehingga supaya tidak lupa dengan apa budaya mereka tersebut. Karena tidak heran juga banyak sekarang anak-anak yang merantau dari warga Samosir sudah banyak yang lupa akan budaya yang ada di Samosir. Dan yang paling menjelekkan adalah dalam hal bahasa sudah banyak yang tidak mengerti bahasa Batak. Di sini setelah saya menilai, setelah saya memahami konsep bagaimana kerohanian di Samosir dan kebudayaan dalam hal ini yang mungkin bisa dilakukan di Samosir adalah karena kita sudah melihat kebudayaan yang dikategorikan sudah sangat bagus. Yang kita lakukan sekarang ini adalah dalam penekanan kerohanian yang benar. Kita harus bisa memperbaiki dan merubah secara perlahan kerohanian di sana karena penyembahan berhala dan penyembahan pohon dan hal-hal yang tidak mungkin seharusnya disembah sudah sangat salah karena sudah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya di Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah yang harus kita lakukan dalam misi untuk mencari domba-domba yang hilang yang sudah percaya dengan Tuhan tapi masih menduakan Tuhan yang mereka sembah. Dan yang harus diperbaiki di sini adalah setelah saya evaluasi yang harus diperbaiki di daerah Samosir adalah yang paling menonjol dalam hal penyembahan berhala, dan inilah sesuatu hal yang harus dimodifikasi supaya kerohanian yang mereka sudah pahami bisa diperbaiki lagi karena sudah sangat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan kepada umat Kristen yang benar. Bahkan yang lebih sadisnya itu adalah Kristen Advent juga ada yang melakukan hal-hal tersebut. Inilah sesuatu yang cepat dimodifikasi supaya yang seharusnya diajarkan ke umat Kristen adalah ajaran yang benar. Bagaimana cara memodifikasi? Cara memodifikasi hal seperti ini adalah kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kita selalu memberikan senyuman terbaik kita dan kita harus menyapa. Dan jangan kita melakukan hal yang tidak baik. Karena dari sifat kita, mereka akan melihat bagaimana tingkah laku kita. Setelah itu, kita melakukan pendekatan yang lebih baik dan secara perlahan kita menjelaskan kebenaran. Dan dengan senyum dan lemah lembutlah kita melakukan. Jangan bermuka kasar supaya mereka dapat lebih melihat tingkah laku kita dan kita bawa dalam dua supaya mereka dapat memahami secara perlahan. Nah,
kita dapat menggunakan ayat. Setelah kita sudah bisa memperbaiki hal penyembahan berhala, dan setelah mereka dapat menerima, kita akan berusaha lagi melanjutkan, yaitu membuang sifat-sifat mereka, yaitu tentang penyembahan berhala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan ayat-ayat yang berkaitan tentang apa yang diinginkan Tuhan, yaitu menyembah Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka kelahiran Yesus Kristus salah satunya adalah menggenapi kebenaran, sehingga setiap orang boleh mendapatkan keselamatan. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan masih banyak ayat-ayat lain seperti Kolose 3 ayat 16, Roma 12 ayat 1, Mazmur 150 ayat 6, Yakobus 5 ayat 13, Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Sebagai kesimpulan, dari topik kebudayaan yang saya sudah evaluasi, dalam melakukan perubahan dan memodifikasi cara kebudayaan yang sudah tidak sejalan dengan kerohanian Allah, melakukan perbaikan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat, supaya jiwa yang sudah hilang ini segera datang kembali. Dan dalam melakukan hal ini, yang harus dilakukan Allah ekstra usaha yang lebih baik, sehingga dalam melakukan misi kita tidak akan kendor usahanya, sehingga kita bisa membuang hal-hal penyembahan berhala tersebut dan kita fokuskan kepada penyembahan Tuhan kita. Sebagai saran, baiklah dalam proses yang sangat berat kita tetap bisa menjalankan firman Tuhan yang dikatakan kepada kita dalam proses mengabarkan Injil, seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah hasil daripada presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.